Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teka-teki tentang ayam dan telur memang sudah ada sejak zaman dahulu. Siapa yang tahu jawabannya? Lebih dulu mana, ayam atau telur? Apapun jawabannya, bisa menjadi debat kusir tak berujung. Padahal tidak ada pengaruh apapun dari pengetahuan tentang itu. Akan tetapi, lain soal jika Baginda Harun Ar-Rasyid yang menanyakannya. Ayam betina Baginda telah bertelur. Baginda jadi senyum-senyum sendiri mengetahui hal ini. Bukan Baginda merasa senang, bukan karena ayamnya bertelur, tapi karena Baginda mendapat suatu ide. Baginda akan mengadakan sebuah sayembara. Sayembara tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan, mana yang diciptakan terlebih dahulu, ayam atau telur? Jawabannya harus disertai alasan yang dapat diterima akal. Selain itu, peserta sayembara juga harus dapat menjawab sanggahan dari Baginda. Sayembara ini bukan main-main belaka. Pemenangnya akan mendapat hadiah sekantung emas. Akan tetapi, peserta yang gagal bisa dijebloskan ke penjara. Saat sayembara diumumkan, rakyat langsung antusias. Hadiah sebanyak itu memang menggiurkan. Namun, ancaman penjara bagi yang gagal juga menakutkan. Karena itulah, meskipun banyak yang ingin mengikuti sayembara, pada akhirnya hanya 4 orang yang mendaftar. Salah satu di antaranya tentu saja Abu Nawas. Pada hari yang ditentukan, keempat peserta menghadap Baginda secara bersamaan. Mereka dipersilahkan menjawab satu persatu. Dimulai dari orang yang pertama. Mana yang lebih dulu diciptakan, telur atau ayam? Tanya Baginda membuka sayembara. Telur, jawab orang pertama. Jelaskan alasanmu, perintah Baginda. Jika ayam lebih dulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, katanya. Kalau telur lebih dahulu, lalu siapa yang mengeraminya? Tanya Baginda. Peserta pertama langsung pucat pasi. Ia tak tahu bagaimana harus menjawab. Bukankah telur tak dierami tak akan bisa menetas jadi ayam? Tanpa ampun peserta pertama mendapat hukuman. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Giliran peserta kedua menjawab pertanyaan. Mana yang lebih dulu diciptakan, ayam atau telur? Tanya Baginda. Menurut hamba, keduanya diciptakan bersamaan. Baginda yang mulia, jawabnya. Kenapa? Karena keduanya saling membutuhkan. Sebab telur membutuhkan ayam untuk dierami, dan ayam membutuhkan telur untuk menetas menjadi ayam jantan, yang kemudian akan kawin dengannya sehingga ia dapat bertelur lagi. Bukankah ayam betina dapat bertelur tanpa ayam jantan? Baginda menyanggah. Peserta kedua pun pucat pasi. Ia juga berakhir di penjara. Kali ini giliran peserta ketiga. Ia pasti sudah belajar dari kesalahan 2 peserta sebelumnya. Baginda yang mulia, sebenarnya ayamlah yang diciptakan lebih dahulu, jelasnya. Sebutkan alasanmu, perintah Baginda. Ayam betina bisa bertelur meski tanpa ayam jantan. Itulah alasannya. Ayam betina memang bisa bertelur tanpa ayam jantan, tapi telurnya tidak akan menetas jika tidak dibuahi ayam jantan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang ini? Pertama, ayam betina bertelur, kemudian telurnya dierami sendiri. Lalu menetaslah ayam jantan. Selanjutnya
ayam jantan itu mengawini induknya sendiri. Begitu terus hingga ayam bisa beranak pinak. Peserta ketiga berusaha meyakinkan. Lalu bagaimana jika ayam betina itu mati sebelum anaknya yang jantan cukup dewasa untuk mengawininya? Sanggah Baginda. Peserta ketiga itu pun tak dapat menjawab lagi. Ia dianggap gagal dan berakhir di penjara. Giliran peserta terakhir yang tak lain adalah Abu Nawas pun tiba. Hamba tahu pasti bahwa ayam diciptakan lebih dahulu, baru kemudian telur, Baginda, katanya mantap. Bagaimana mungkin? Tanya Baginda. Alasannya sangat sederhana. Ayam bisa mengenal telur, sedangkan telur tidak bisa mengenal ayam. Agak lama Baginda berusaha merenungi jawaban Abu Nawas. Baginda tak tahu apakah jawaban Abu Nawas benar atau tidak. Yang pasti, beliau tidak menemukan cara untuk menyanggahnya. Lagi-lagi Abu Nawas memberikan jawaban yang tak terduga. Ia pun berhak atas hadiah sekantung keping emas. Namun, Abu Nawas adalah orang yang bijaksana. Ia memilih mengembalikan hadiah itu, lalu meminta Baginda untuk membebaskan ketiga orang yang dijebloskan tadi sebagai gantinya. Cukup sekian, semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.